Sebuah kisah seorang pemuda yang berbulan madu dengan bidadari. Kisah ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Hiduplah seorang pemuda yang bernama Zahid yang berumur 35 tahun, namun belum juga menikah. Dia tinggal di Sufah, Masjid Madinah. Ketika sedang memperkilat pedangnya, tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan mengucapkan salam kepadanya. Zahid kaget dan menjawabnya agak gugup. "Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau sendiri saja." Rasulullah SAW menyapanya. Lalu Zahid menjawab, "Allah bersamaku ya Rasulullah." "Maksudku, kenapa engkau selama ini membujang saja wahai Zahid? Apakah engkau tidak ingin menikah?" kata Rasulullah SAW. Zahid pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku jelek. Siapa yang mau denganku ya Rasulullah?" "Asal engkau mau, itu urusan yang mudah," kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sekretarisnya untuk membuat surat yang isinya adalah melamar kepada wanita yang bernama Zulfah binti Sa'id, yaitu anak perempuan seorang bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan terkenal sangat cantik jelita. Akhirnya surat itu dibawa ke rumah Zahid, dan oleh Zahid membawa surat tersebut ke rumah Sa'id. Setibanya di rumah Sa'id, karena di rumah Sa'id sedang ada tamu, maka Zahid setelah memberikan salam, kemudian memberikan surat tersebut dan diterima di depan rumah Sa'id. "Wahai saudaraku Sa'id, aku membawa surat dari Rasulullah SAW yang mulia memberikan untukmu saudaraku." Sa'id menjawab, "Adalah suatu kehormatan buatku." Lalu surat itu dibuka dan dibacanya. Ketika membaca surat tersebut, Sa'id agak terperanjat karena tradisi Arab perkawinan yang selama ini biasanya seorang bangsawan harus kawin dengan keturunan bangsawan dan yang kaya harus kawin dengan yang kaya. Itulah yang dinamakan dengan sekufu. Akhirnya Sa'id bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah SAW?" Zahid menjawab, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong wahai Sa'id?" Dalam suasana yang seperti itu, Zulfah pun datang dan berkata, "Wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih baik disuruh masuk?" "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang sedang melamar engkau supaya engkau menjadi istrinya," kata ayahnya. Di saat itulah Zulfah melihat Zahid sambil menangis sejadi-jadinya, lalu berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya, semuanya menginginkan aku. Aku tak mau ayah." Dan Zulfan merasa dirinya terhina. Maka Sa'id berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau, bukan aku menghalanginya. Dan sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasulullah disebut ayahnya, lalu Zulfah berhenti menangis dan bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa membawa-bawa nama Rasul?" Akhirnya Sa'id berkata, "Ini yang melamarmu adalah perintah Rasulullah SAW." Maka Zulfah istighfar beberapa kali dan menyesal atas kelancangan perbuatannya itu dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa sejak tadi ayah tidak berkata bahwa yang melamar ini Rasulullah SAW? Kalau begitu, segeralah aku harus dikawinkan dengan pemuda ini." Karena ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum di antara mereka ialah ucap, 'Kami mendengar dan kami patuh taat,' dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Zahid pada hari itu merasa jiwanya melayang ke angkasa dan baru kali ini merasakan bahagia yang tiada tara, dan segera pamit pulang. Sampai di masjid ia bersujud syukur. Rasul yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik Zahid yang berbeda dari biasanya. "Bagaimana Zahid?" tanya Rasulullah kepada Zahid. "Alhamdulillah diterima ya Rasul," jawab Zahid. "Sudah ada persiapan?" Zahid menunduk kepala sambil berkata, "Ya Rasul, kami tidak memiliki apa-apa."
Akhirnya Rasul pun menyuruhnya pergi ke rumah Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zaid pergi ke pasar untuk membeli persiapan perkawinan. Dalam kondisi itulah Rasulullah SAW menyuruhkan umat Islam untuk menghadapi kaum kafir yang akan menghancurkan Islam. Ketika Zaid sampai di masjid, dia melihat kaum muslimin sudah siap-siap dengan perlengkapan senjata. Zaid bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat menjawab, "Wahai Zaid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Maka apakah engkau tidak mengerti?" Lalu Zaid beristighfar beberapa kali sambil berkata, "Kalau begitu, perlengkapan kawin ini akan aku jual dan akan aku belikan kuda yang terbagus." Para sahabat menasihatinya, "Wahai Zaid, nanti malam kamu berbulan madu, tetapi engkau hendak berperang." Zaid menjawab dengan tegas, "Itu tidak mungkin." Lalu Zaid menyintir ayat Al-Quran sebagai berikut, "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, dan istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih baik kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." Akhirnya Zaid maju ke medan pertempuran dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah berkata, "Hari ini Zaid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfah." Lalu Rasul membacakan Al-Quran, "Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang gugur jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Pada saat itu juga para sahabat meneteskan air mata, dan Zulfah pun berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia, izinkanlah aku mendampinginya di akhirat nanti." Subhanallah, sungguh mulia hati Zaid yang rela mengorbankan semuanya demi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mencontoh dari kisah di atas, dan semoga kita dapat diizinkan untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.